Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Rancang Reka Ruang. Kali ini saya sudah berada di salah satu proyek yang telah berhasil atau selesai dibangun, bahkan juga sudah ditempati oleh owner. Nah, kalau teman-teman sudah melihat video kita sebelumnya nih, di situ kita ngobrol dengan owner dari proyek rumah ini, yaitu Ibu Ade. Dan pada kesempatan kali ini, kami mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan lebih dalam lagi nih, ke dalam ada apa aja di sana, kemudian detail-detail desainnya itu seperti apa gitu. Jadi jangan lewatkan dan tonton terus sampai akhir. Yuk ikut saya keliling-keliling. Oke teman-teman semua, kita sudah ada di spot pertama yang akan kami ceritakan nih di video kali ini. Jadi area ini adalah area paling pertama yang kita temui ketika datang ke rumah ini, yaitu ruangan teras. Ada beberapa sisi yang menarik ya di sini. Kalau untuk terasnya sendiri, kita bisa tempatkan 2 kursi dengan daya tampung untuk 2 orang, mungkin untuk menerima tamu, ataupun kita juga bisa pakai ini ketika pagi hari, karena rumah ini kebetulan menghadap ke timur teman-teman. Jadi kita bisa nangkep cahaya pagi nih ketika di sini, baik ketika mau bersantai ataupun sekedar ya berjemur aja gitu. Jadi area ini cukup lega dan nyaman. Nah di sini juga ada jendela yang desainnya lingkaran gitu kan, karena secara keseluruhan kan rumah ini kotak siku gitu ya. Jadi kita tempatkan satu spot yang biar lebih dinamis gitu, nggak kaku-kaku banget, dan juga dia malah justru jadi point of terrace ketika kita masuk dari depan gitu. Nah di sebelah kiri saya ini sebenarnya ada kolam kecil juga, kolam ikan itu. Kalau misalnya nanti dikembangkan adanya air mancur kecil atau apa, itu kan bisa menambah nuansa yang lebih rileks lagi untuk area teras ini, seperti itu. Nah teman-teman, ini saya sudah ada di ruang tamu. Lokasinya tepat di belakang teras tadi, yang kalau di teras tadi kita ketemu dengan jendela lingkaran. Nah jendela itu ini ketemu lagi di sini ya. Jadi di bagian ruang tamu ini cukup lega sih untuk luasan yang tidak begitu besar. Kenapa? Karena memang satu, kita mengaplikasikan warna-warna cerah, warna putih terutama pada dinding, semua sisi dinding, dan juga ceiling. Itu kita gunakan warna putih dan tidak terlalu banyak variasi bentuk, sehingga ruangan terasa lebih lega. Kemudian juga perpaduan furniture, ini kebetulan furniture ini yang install atau yang milih itu dari klien sendiri. Jadi bagus sih secara look maupun warna gitu, bentuk dia matching dengan ruangan, ditambah dengan aksen-aksen warna coklat yang kalem seperti ini, yang bisa menambah suasana ruangan jadi lebih tenang gitu. Nah ada satu tambahan lagi di sisi dinding utara, itu sebenarnya ada kaca mati yang lumayan besar. Di situ kita tempatkan untuk membantu memberikan asupan cahaya alami, sehingga waktu siang hari ataupun pagi tanpa lampu sudah bisa membantu untuk memberikan pencahayaan yang cukup untuk ruangan ini. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ayo. Oke. Di ruangan selanjutnya ini adalah living room, yang mana ruangan ini memang adalah sentral atau pusat dari segala ruangan di bangunan ini, yaitu yang paling banyak digunakan oleh user atau keluarga. Living room yang dilengkapi dengan satu set sofa L gitu ya. Jadi lumayan lega sih, karena ruangan ini memang ukurannya paling besar di antara ruangan-ruangan yang lain. Nah, kapasitas mungkin bisa nampung 4-5 orang, masih cukup untuk beraktivitas di sini. Kemudian selain sofa, ini di belakang saya ini juga ada area untuk TV gitu, bisa dilengkapi dengan kabinet juga di bawahnya. Dan sofa ini juga dari klien sendiri yang memilih, cocok sih untuk kombinasinya dengan basic ruangan yang ada gitu kan. Warnanya kalem juga, coklat. Dan ada satu spot lagi yang bisa dimanfaatkan, yaitu di paling belakang. Ini bisa digunakan kalau untuk saat ini ya, itu ditempatkan meja kecil dan juga rak buku. Itu bisa untuk belajar ataupun membaca, atau sekedar mungkin kalau WFH itu juga bisa di situ. Nah, kelebihan lain dari ruangan ini adalah 2 sisi ruangan ini, yaitu di timur dan juga di barat, itu punya koneksi dengan skylight ataupun area outdoor. Walaupun nggak besar, tapi itu cukup untuk memberikan asupan cahaya alami di ruangan ini gitu kan. Jadi ya tadi sih, jadi menambah kesan ruangan di lebih lapang kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ke ruangan berikutnya. Yuk. Ya, ini adalah salah satu spot yang menurut saya mungkin paling asik ya, paling nyaman gitu. Karena ini adalah ruangan kamar tidur utamanya di proyek kali ini. Dan spot ini ada space sisa yang lumayan lebar gitu, 1 meter lebih kalau nggak salah, atau sekitar 1 meteran.
Nah, ini oleh klien dimanfaatkan sebagai spot untuk mungkin bersantai ya. Kalau kita lihat dari model kursinya kan, ini ada satu kursi di sini nih. Dan di sampingnya persis atau yang di depan saya ini langsung ada jendela yang lumayan besar. Dia jendelanya ini siku, jadi nggak satu sisi aja tapi L gitu ya teman-teman. Dan menghadap ke timur. Jadi enak banget sih kalau kita pas pagi hari gitu kan. Sekaligus mungkin jadi kayak alarm alami ya ketika kita masih tidur gitu kan. Matahari sudah menyinari dari timur, langsung kena ke tubuh gitu, kerasa anget-anget. Nah, itu udah alarm alami juga untuk membangunkan. Nah, ini ada kasur mungkin sekitar ukuran 1,6 lebarnya untuk master bedroom gitu. Dan secara basic ruangan, warnanya masih sama dengan ruangan-ruangan yang lain, yaitu menggunakan warna putih gitu ya. Dan untuk plafon ini sekitar mungkin 3 meteran, jadi standar untuk kenyamanan sebuah ruangan rumah tinggal kayak gitu teman-teman. Oke, nah ini sekarang kita sudah ada di spot yang selanjutnya ya. Jadi area ini posisinya ada di belakang agak sampingnya living room. Jadi kenapa kita sembunyiin gitu? Karena ini fungsinya adalah untuk area-area basah kayak kamar mandi. Kemudian di sini juga ada wastafel yang kita lengkapi dengan cermin. Jadi bisa untuk ya sikat gigi atau apalah ketika pagi di sini. Jadi lumayan komplit lah untuk fasilitasnya sendiri. Kamar mandi di dalam ada shower, di situ bisa diinstal pada saat ini diinstal shower yang bisa 2 mode, panas dan dingin gitu kan. Dan untuk baknya kita pakai bak yang seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi bukan yang lebih besar atau yang apa ya? Ya ini cukup banget sih untuk ruangan sebesar ini gitu. Dan untuk klosetnya posisinya ada di belakang tembok ini persis. Jadi ketika kita buka itu nggak kena view kloset gitu kan. Jadi secara pandangan juga lebih nyaman. Tuh. Oke teman-teman, kita ada di sebuah koridor lorong ya yang menjadi penghubung antara living room dengan ruangan di belakang. Belakang itu ada ruang-ruang servis, termasuk juga ada dapur di sana. Nah, koridor ini jadi penghubung sekaligus di sampingnya, sisi yang kanan ini yang saya sentuh ini ada dinding kamar tidur untuk anak-anak. Jadi kamar tidur anak semuanya ada di sisi ini. Dan karena kenapa ada koridor di sini? Karena satu memang lahannya awalnya bentuknya memang memanjang gitu ya. Jadi mau nggak mau juga sirkulasinya akan cenderung lebih terbentuk mengikuti bentuk dari lahan itu tadi, yaitu lebih banyak panjang, sisi panjangnya. Nah, gimana caranya biar panjangnya si lorong ini nggak begitu serem gitu ya? Serem dalam artian entah gelap ataupun kayak kita terhimpit gitu. Jadi strateginya di sini kita terapkan ada bukaan di salah satu sisinya, terutama di utara. Ini di utara ada taman tengah yang dia juga sekaligus berfungsi sebagai ventilasi living tadi, dan sebelahnya ada musola. Jadi ini sangat membantu sekali untuk membuat ruangan di sepanjang koridor ini menjadi lebih lega. Jadi ketika kita mau dari depan ke belakang pun juga jalan terasa nggak begitu kayak lewat gua gitu sih. Jadi nyaman-nyaman aja kayak gitu. Nah, kita lanjut ke musola mungkin ya setelah ini untuk kita lihatkan lebih detail lagi di sana ada apa. Yuk. Nah, ini adalah area musola yang tadi saya sebutkan di awal ya, teman-teman. Jadi wudhunya ada di sisi ini, di luar. Dia masih ternaungi oleh adanya topi-topi beton di atasnya. Tapi kalau ketika memang hujan deras, itu memang area ini cukup tampias ya. Jadi memang karena juga bukan ruangan primer sehingga nggak apa-apa kita terapkan di sini. Nah, ruang wudhu di sini, kemudian untuk musolanya di sini. Ini muat kalau misalnya jamaah, mungkin sekitar 4 orang masih bisa di ruangan salat ini. Dan ada yang menarik sih teman-teman dari ruangan ini, mungkin kita close up ke sini ya untuk bagian yang di dalam musolanya. Yuk. Nah, di ruangan musola ini hal yang menarik adalah dia posisinya sebenarnya agak tidak menyatu dengan ruangan dalam rumah induk rumah utama ya, tapi memang agak disisihkan di luar gitu karena koneksinya langsung dengan inner court. Tapi kita bikin sebuah koneksi sirkulasi penghawaan di sini, yaitu ada di sini nih teman-teman, ada void di atas ini, celah lubang kayak oven gitu ya, tapi nggak ada kacanya maupun nggak ada kusen ataupun roster gitu. Jadi memang ini full panjang buka karena dia berfungsi sebagai ventilasi yang menghubungkan antara ruangan dalam. Di sebaliknya ini ada dapur dan juga ke ruang outdoor. Jadi pertukaran udara bisa lewat celah-celah ini dari inner court sampai ke dapur, maupun dari dapur misalnya ada asap
ataupun hawa panas itu bisa keluar masuknya lewat sini juga. Jadi seperti itu kira-kira. Oke teman-teman, kali ini kita ada di spot ruangan yang paling belakang dari rumah ini ya. Tepatnya adalah ruang dapur. Di belakang saya ini adalah kitchen set, area untuk kitchen setnya. Ada sink, kemudian kompor dan juga kulkas. Nah, layout dapur ini sebenarnya dia hampir nge-L gitu. Jadi memanjang ke sini terus belok ke depan. Jadi ruangan dapur ini selain untuk masak juga bisa dilengkapi dengan meja makan. Nah, posisi meja makannya ada di belakang kamera kalau untuk sekarang ya. Nanti bisa kita lihat lebih detail lagi. Kemudian untuk sisi dinding yang paling panjang ini kita manfaatkan sebagai kitchen set karena agar lebih maksimal saja. Jadi kebutuhan dapur semuanya bisa nempel full di sini. Dan untuk sisi atas ini masih bisa dikembangkan lagi untuk nanti penempatan semacam kitchen set seperti itu. Masih sangat leluasa untuk dibuat storage tambahan. Kemudian di sisi yang kanan ini menghadap ke selatan, ada ventilasi, ada bukaan juga, ada pintu ke sana. Itu mengarah langsung ke taman belakang. Itu juga untuk membantu memberikan ventilasi udara maupun cahaya bagi si dapur ini sendiri agar menjaga kelembapan ruangannya itu bisa terhindar dari semacam jamur atau yang lain sebagainya, yang sejenis itu ya. Nah, itu teman-teman kira-kira. Kita coba tengok ke luar yuk sebentar. Oke, teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung rumah dan juga penghujung tour pada video kali ini ya. Jadi kenapa saya bilang penghujung, karena emang ini area yang paling ujung dari rumah di project ini ya, terutama yang ujung belakang. Kalau tadi area ujung paling belakang yang indoor, ini yang outdoornya. Jadi ada taman kecil di sini yang kita sediakan sebagai tempat untuk ada beberapa sih fungsinya. Pertama, dia bisa menjadi ruang transisi antara dapur dengan ini di sini karena ada ruang servis untuk dijemur. Kemudian yang kedua, dia juga memberikan ventilasi yang cukup untuk dapur. Lalu ini juga bisa dimanfaatkan kalau kita naik ke atas gitu, ke area tandon, ke area toren air untuk maintenance. Nah, ruangan ini enak banget teman-teman. Terbukti ya, kita nanam rumput di sini bisa hidup dan juga kelihatan hijaunya gitu kan. Biasanya spot-spot kecil itu kan kadang susah untuk tumbuhan bisa hidup di situ. Tapi ini rumputnya rumput beneran, jadi benar-benar bisa untuk ditanami vegetasi asli. Ini juga ada void di atas tanpa atap. Sebagian teratapi dengan atap transparan, sebagian tidak. Kenapa? Karena yang tidak ini memang air hujan sengaja biar masuk aja ke sini. Kemudian yang teratapi itu digunakan bawahnya untuk area jemur. Jadi jemuran masih aman, nggak perlu khawatir ngangkat ketika hujan ataupun lari-lari ngamanin jemuran gitu teman-teman. Nah, lalu yang terakhir di bagian belakang saya ini yang ruang servis yang tadi saya bilang, ini untuk ruang cuci ya. Posisinya dia memang sembunyi gitu kan secara visual, jadi nggak khawatir jemurannya kelihatan kalau misalnya ada tamu yang berkunjung mungkin sampai dapur, ataupun dari kenyamanan user sendiri. Kadang kan kita ngelihat jemuran itu kayak sesuatu yang nggak tertata gitu ya, walaupun itu pakaian bersih. Nah, di sini kita coba sembunyikan visual itu agar ruangan juga lebih rapi untuk diakses maupun secara visual juga lebih nyaman seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, demikian tadi tur singkat kita di salah satu proyek rancang reka ruang milik Bu Ade yang menjadi klien kita kali ini. Kira-kira dari teman-teman apa nih yang dirasa mungkin dari jalan-jalan kita tadi merasa tertarik ataupun senang dengan salah satu atau mungkin beberapa bagian spot dari yang ada di rumah ini? Boleh ceritakan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau bagi teman-teman yang berminat untuk menggunakan jasa dari desain arsitek maupun interior, teman-teman bisa menghubungi kami di Rancang Reka Ruang dengan kontak yang sudah kami sediakan di kotak deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya lagi di proyek-proyek kita yang lain. Stay tune terus dan jangan lupa like, subscribe dan juga ajak teman-teman yang lain untuk nonton channel ini. Dadah!